Swastiastu, Om Abhidhammastu, Namo Sidam, Om Siddhirastu, Tatastu Swaha. Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupin, Siddhiramba Karisyami, Siddhirbawantu Nisada. Om Santi, Santi, Santi. Oke, selamat berjumpa kembali di pertemuan hari ini. Kali ini saya Ilainarti akan memberikan video pembelajaran mengenai pendidikan agama Hindu dengan judul pembelajaran yaitu Wariga ataupun Padewasan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Wariga, jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui apa saja itu pengertian daripada wariga, kemudian hakikat daripada wariga, serta bagaimana cara menentukan wariga itu sendiri. Nah, baiklah, sebelum kita melangkah, mari kita lihat pengertian daripada wariga. Nah, bisa kalian lihat bahwa pengertian wariga di sini kita dapat lihat kata wariga berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata wara, yang memiliki arti terbaik, berharga, dan terbaik di antara yang terbaik. Artinya, dari yang baik masih ada yang lebih baik. Itu dikatakan terbaik di antara terbaik. Nah, kemudian dalam bahasa Jawa kuno, kata wariga juga berasal dari kata wara yang memiliki arti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini dapat diberikan contoh, yaitu ketika ada macam-macam warna, yang manakah warna yang dianggap paling terang menurut kita pribadi. Misalkan saya sendiri menganggap warna yang paling terang itu adalah pilihan warna merah. Jadi warna itulah dikatakan pilihan, warna merah itu dan dikatakan pilihan. Nah, sama seperti kata wara-wara di sini adalah setiap hari nantinya, ada mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu merupakan salah satu pilihan dari mana yang kalian tentukan. Nah, kemudian selain itu juga kata wariga di sini hampir sama dengan padewasan. Sejatinya padewasan di sini memiliki arti kata yaitu dewasa. Nah, yang mana mendapat awalan pa dan akhiran an sehingga menjadi padewasan. Di mana dewasa di sini artinya hari pilihan atau hari baik. Hari pilihan itu hampir sama tadi yang saya jelaskan mengenai setiap hari ada satu hari yang dipilih untuk melakukan satu kegiatan, misalkan seperti itu. Kemudian hari baik, maksudnya hari baik di sini adalah bukan berarti setiap hari itu bukan hari baik, tetapi dari semua hari itu ada yang meyakini hari yang baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian padewasan di sini dapat diartikan sebuah ilmu tentang hari yang baik. Jadi kita akan belajar tentang padewasan, bagaimana cara mencari hari yang baik nantinya. Kemudian selain itu juga umat Hindu biasanya mengatakan bahwa dewasa ayu. Nah, jarang mengatakan mencari wariga, tetapi lebih sering mencari dewasa ayu. Apa sejatinya dewasa ayu di sini? Dewasa ayu artinya hari yang baik untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun yang lebih berkaitan dengan suatu upacara keagamaan, itu upacara yang berkaitan dengan umat Hindu. Nah, selain itu juga kata wariga di sini dapat dijelaskan di dalam lontar wariga gemat, yang kata wariga terdiri dari kata wari dan ga. Wa berarti terang, ri berarti puncak, dan ga berarti wadah. Jadi wariga berarti wadah untuk mencapai puncak yang terang. Artinya mencari sesuatu yang dikatakan terang dari hari-hari yang lain. Nah, jadi itulah pengertian daripada wariga. Terkait dengan wariga atau padewasan adalah penentuan tentang hari baik. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke hakikat daripada padewasan ataupun wariga. Nah, sebelum melangkah ke situ, ada kalanya kita harus pahami sebagaimana mestinya wariga di sini adalah bagian daripada kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda, yang mana bagian dari kitab Veda seperti dalam kitab Vedanga.
Nah, itulah tadi mengenai pengertian daripada warige. Baiklah, kita akan melangkah ke hakikat daripada warige. Nah, sebagaimana telah kita uraikan bahwa ilmu warige adalah merupakan bagian dari ilmu astronomi di dalam agama Hindu, yang mana di sini termasuk di bidang kitab Vedanga. Nah, sebagaimana halnya dengan cabang-cabang ilmu Weda lainnya, fungsi Vedanga bertujuan untuk melengkapi Weda. Maka jelas kalau penggunaan warige dan dewasa bertujuan untuk melengkapi tata laksana agama Hindu. Jadi secara hakiki fungsi dari warige adalah pelengkap dalam ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari yang namanya dewasa. Nah, dewasa di sini sebagai sesuatu kebutuhan dalam pelaksanaan aktivitas hidup umat Hindu, yang mana bertujuan memberikan rambu-rambu kemungkinan-kemungkinan pengaruh baik buruk hari yang terdapat dalam berbagai usaha manusia. Jadi, baik buruknya hari itu mempunyai akibat terhadap nilai, hasil, dan guna sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh umat Hindu itu sendiri. Nah, baiklah, kita akan masuk ke hakikat daripada pendewasan itu, yang mana tadi warige ini berfungsi sebagai ukuran ataupun pedoman ataupun rambu-rambu dalam melaksanakan suatu kegiatan bagi umat Hindu. Nah, jadi dalam hal ini ada 3 hakikat daripada warige. Yang pertama adalah memberikan ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya diberikan sebuah tuntunan ataupun petunjuk apa yang akan dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan yang namanya pekerjaan. Jadi seperti itu, atau lebih berkaitan di sini adalah dengan pelaksanaan upacara. Kemudian yang kedua, untuk memberikan penjelasan tentang berbagai kemungkinan yang terjadi akibat yang ditimbulkan dalam pemilihan hari. Kemudian yang ketiga adalah memberikan suplemen. Ya, kemudian suplemen yang dimaksud di sini adalah dalam mempelajari Weda. Maksudnya di sini memberi suplemen dalam mempelajari Weda adalah dalam menentukan dewasa ayu atau belajar tentang warige, kita sudah pasti pada intinya sudah pasti mempelajari bagian dari kitab suci Weda, karena warige di sini tidak lain adalah bagian daripada Weda yang sejatinya dia terdapat di dalam kitab Vedanga. Jadi itulah hakikat daripada warige sekilas yang dapat saya berikan. Lebih jelasnya kita lanjut lagi materi yang ketiga, yaitu menentukan warige atau menentukan padewasan. Nah, baiklah, kita melangkah yaitu menentukan warige. Di dalam menentukan warige, sejatinya di sini kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penentu padewasan atau warige itu. Yang pertama adalah kita harus memahami 5 hal dalam menentukan warige atau padewasan. Yang pertama adalah wewaran. Wewaran di sini adalah hari yang baik, di mana hari yang baik di sini kaitannya setiap hari, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu dikatakan hari yang baik. Nah, itulah yang dikatakan wewaran. Di mana wewaran di sini terdiri dari ekawara sampai dasawara, yaitu ekawara, dwiwara, triwara, caturwara, pancawara, sadwara, kemudian saptawara, astawara, samawara, dan dasawara. Nah, masing-masing wewaran itu terdiri dari poin-poin tersendiri dan memiliki urip tersendiri. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu wuku. Wuku di sini hampir sama halnya dengan minggu ataupun pekan. Nah, minggu ataupun pekan di sini itu hampir sama dengan wuku, ya, yang saya katakan tadi bahwa wuku di sini jumlahnya adalah 30 wuku, yang mana dimulai dari wuku Sinte sampai dengan wuku Watu Gunung.
Nah, kemudian hal yang ketiga dalam penentuan pendewasaan ataupun warga yaitu penanggal dan panglong. Apa itu penanggal dan panglong? Sejatinya penanggal dan panglong ini merupakan perhitungan bulan mati dan bulan hidup, yang mana lamanya di sini adalah kisaran 15 hari. Nah, kemudian hal yang keempat adalah sasi. Sasi di sini adalah berkaitan dengan bulan. Biasanya kalau bulan Masehi itu hampir sama dengan halnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan sampai Desember. Nah, Sasi di sini hampir sama dengan bulan Masehi, tetapi kalau Sasi itu nama lain daripada bulan yang berkaitan dengan bulan Hindu, ya, atau lebih dikatakan bulan Bali, gitu kan. Nah, Sasi di sini terdiri dari 12 Sasi ataupun 12 bulan, yaitu dari Sase Sade sampai Diste. Kemudian hal yang kelima adalah Dao. Dao itu bukannya lawan daripada Kangin ya, ataupun timur, bukan berarti barat, tetapi Dao di sini artinya adalah waktu ataupun jam. Nah, hitungan Dao di sini hampir sama dengan hitungan jam, yaitu 24 jam. Nah, itulah 5 hal yang harus dipahami dalam menentukan sebuah pendewasaan ataupun warga. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu waran, kemudian apa itu wuku, kemudian apa itu penanggal dan panglong, kemudian apa itu saseh, kemudian apa itu dao. Nah, itu sudah tadi saya jelaskan mengenai 5 hal tersebut. Jadi dalam penentuannya kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu. Oke, kita melangkah ke materi yang selanjutnya. Nah, di dalam menentukan wewaran, tadi yang saya katakan bahwa ada 5 hal. Jadi hal yang pertama harus kita bahas adalah menentukan wewaran terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas menentukan wuku, penanggal, panglong, sase, dan dao, jadi kita tentukan dulu wewarannya. Oke. Nah, di dalam menentukan wewaran, di sini ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan rumus, ya. Dimana menggunakan rumus di sini sudah ada rumus yang memang telah ditentukan. Nah, dalam sebuah catatan atau catatan penting harus kalian pahami bahwasannya menggunakan rumus yang dapat dihitung itu adalah mulai dari ekewara sampai dengan dasewara. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah wewaran itu harus kalian apal mulai dari ekewara, misalkan ekewara luang, dwiwara mengepepet, triwara pasah petang kacang, dan seterusnya. Nah, apabila tidak dihafal atau tidak dipahami dengan baik unsur-unsur daripada wewaran itu, maka dalam menentukan wewaran menggunakan rumus cukuplah sulit nantinya. Jadi perlu ditegaskan, harus diingat atau dipahami terlebih dahulu yang mana-mana saja bagian dari ekewara, dwiwara, kemudian triwara, dan sampai dengan dasewara. Nah, setiap wewaran itu memiliki yang namanya urip masing-masing. Nah, jadi seperti itu, dan itu pun harus diingat dan perlu dipahami. Nah, itu yang pertama tadi, menggunakan rumus. Jadi ada rumus yang akan kita gunakan nanti. Nah, kalau menghitung wewaran menggunakan rumus, sekali lagi yang dapat dihitung adalah dari ekewara sampai dengan dasewara. Kemudian yang kedua yaitu dapat kita tentukan dengan menggunakan jari tangan. Nah, jari tangan di sini adalah kita pergunakan 3 jari tangan kita nanti. Apakah yang lebih efektif di sini adalah jari tangan kiri ya, karena saya berhadapan seperti ini. Jadi kita gunakan 3 jari tangan kiri kita untuk menghitung wewaran nanti. Nah, di dalam menentukan wewaran menggunakan jari tangan ini, yang dapat dihitung menggunakan jari tangan hanyalah triwara sampai dengan sangewara. Nah, itu. Jadi triwara sampai dengan sangewara. Nah, kalau menggunakan jari tangan, jadi kita tidak perlu mengingat urip dari setiap wewaran itu. Cukup kita harus tahu unsur-unsur dari misalkan triwara ada apa saja, pasah, betang, kajang. Artinya kita tahu urutan daripada masing-masing unsur yang terdapat setiap wewaran itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Dalam menentukan wewaran menggunakan tabel ini hampir sama sejatinya dengan menggunakan jari tangan.
Hanya saja biasanya kalau menggunakan jari tangan itu orang yang sudah artinya tahu pasti di mana letak posisi wewaran itu berada nantinya. Nah, kalau menggunakan tabel itu istilahnya hampir sama dengan jari tangan kita, hanya saja kita hampir persamakan, setiap tangan kita ini memiliki ruas. Nah, kalau dilihat dalam ruas ini, jari tangan kita itu memiliki 9 ruas. Nah, jadi seperti itu hampir disamakan dengan tabel nantinya. Nah, sama juga yang dapat dihitung atau wewaran yang dapat dihitung nantinya menggunakan jari tangan dengan tabel itu mulai dari triwara sampai dengan samwara. Nah, itulah yang pertama yang harus kita pahami dalam menentukan wewaran dengan 3 cara. Nanti yang akan kita bahas adalah menggunakan yang pertama menggunakan rumus. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam menentukan wewaran. Yang pertama yang tadi sudah jelaskan yaitu menggunakan rumus. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa ada rumus yang digunakan dalam menentukan wewaran itu sendiri. Nah, seperti yang katakan tadi bahwa menentukan wewaran menggunakan rumus yang dapat dihitung adalah dari ekewara sampai dengan dasewara. Nah, rumus yang pertama di sini bisa kalian lihat yaitu ekewara sama dengan urip pancewara ditambah urip saptawara. Yang mana dikatakan urip itu adalah nilai neptu setiap wewaran itu. Nah, jadi setiap wewaran misalkan ekewara, misalkan uripnya 3 seperti itu. Kemudian dwiwara, misalkan asal batang kajang, misalkan uripnya 5 dan 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa lihat di tabel wewaran, di situ masing-masing memiliki urip. Nah, jadi bisa kalian lihat kembali, rumusnya adalah ekewara sama dengan urip pancewara ditambah urip saptawara. Artinya di sini dari penjumlahan urip pancewara dengan saptawara akan menghasilkan ekewara itu sendiri atau menghasilkan nilai bilangan ganjil ataupun nilai bilangan genap. Nah, yang perlu kalian ingat adalah untuk menentukan ekewara, apabila hasil penjumlahannya bilangan ganjil, maka ekewaranya adalah luang. Yang mana bilangan ganjil di sini adalah bilangan 1, 3, 5, yaitu angka yang ditambahkan 3, yaitu bilangan ganjil. Kemudian yang kedua adalah apabila hasil penjumlahannya bilangan genap, maka ekewaranya tidak ada. Kenapa? Karena ekewara itu hanya 1, yaitu ekewara luang. Kecuali kalau dwiwara jumlahnya 2, yaitu dwiwara artinya apalagi namanya di sini tidak lain adalah mengepepet. Nah, itu jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi lihat keterangannya kemudian sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, untuk lebih mempermudah memahami rumus yang tadi, jadi kalian bisa lihat contoh yang akan saya berikan, yaitu yang pertama adalah tentukanlah ekewara dari soma umanis. Jadi, dari soal soma umanis di sini merupakan 2 unsur yang berbeda, yaitu ada yang pancewara dan ada yang saptawara. Yang manakah dari soal soma umanis di sini pancenya dan manakah yang di sini pancewaranya atau saptawaranya. Nah, sekarang kita harus prediksi terlebih dahulu. Nah, cara menjawabnya adalah diketahui terlebih dahulu, yaitu soma itu apa sih sebenarnya, apakah dia panca ataupun sapta. Kemudian umanis itu apa sih sebenarnya, apakah dia panca ataupun sapta. Nah, kalau kita sudah mengetahui tinggal kita tulis, yaitu kalau soma itu berarti saptawara. Nah, di mana didapat uripnya itu? Uripnya di situ adalah kita lihat di tabel daripada saptawara itu. Jadi urip soma di situ jumlahnya 4 atau nilainya 4. Nah, kemudian
urip umanis ataupun di sini pancawara ya. Umanis paing pon lagi kliwon. Nah, itu adalah pancawara. Jadi nilai neptu ataupun uripnya di situ jumlahnya 5. Jadi apa yang kita tanyakan di sini, apa yang kita mau cari yaitu wawaran ekewara. Nah, jadi bagaimana caranya kita menjawab? Kita tulis dulu rumusnya yang tadi, yaitu ekewara sama dengan urip pancawara dijumlahkan dengan urip satewara. Sehingga kita tinggal kasih masuk nilai urip daripada pancawara. Daripada pancawara di sini adalah umanis. Nah, nilai umanis di situ adalah atau nilai uripnya adalah 5 ditambahkan dengan urip soma. Soma di situ uripnya adalah 4. Jadi 5 ditambahkan 4 hasilnya adalah 9. Nah, 9 di sini adalah dalam matematika itu bisa dikatakan bilangan ganjil. Ya kan? Perlu diingat tadi bahwa ketika bilangan ganjil dalam ekewara, di situ ekewaranya adalah luang. Kemudian apabila dia bilangan genap, contohnya di situ 10 itu kan bilangan genap. Nah, sehingga di situ ekewaranya tidak ada. Nah, jadi kita sudah dapat menentukan 5 ditambah 9 dari urip umanis ditambahkan dengan urip somo itu adalah hasilnya 9. Maka ekewaranya adalah luang. Nah, jadi perlu diingat apa saja keterangannya, kemudian pahami baik-baik di dalam ekewara itu. Nah, jadi bisa dipahami sampai di sini mengenai penentuan ekewara. Nah, kita melangkah yang kedua, yaitu menentukan dwiwara. Nah, untuk menentukan dwiwara itu hampir sama dengan ekewara, rumusnya sama, yaitu menjumlahkan urip pancawara dengan urip saptawara. Tetapi yang menjadi perbedaan di sini adalah penentuan hasil akhirnya atau keterangannya. Apabila ya kita lihat apabila hasil penjumlahan dari urip pancawara dengan saptawara itu mendapatkan bilangan ganjil atau hasil bilangan ganjil, maka dwiwaranya adalah popot. Begitu juga apabila hasil penjumlahan dari urip pancawara dengan saptawara untuk dwiwaranya, maka dia dikatakan menge. Jadi itu yang perlu kita pahami baik-baik. Nah, kalau sekilas dengan contohnya sudah hampir sama dengan yang tadi. Nah, kita bisa lihat contohnya yaitu sama dari soalnya soma umanis. Nah, sudah diketahui bahwa soma itu adalah saptawara dengan jumlah uripnya 4. Kemudian umanis di situ adalah pancawara dengan jumlah uripnya 5. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, dwiwara sama dengan urip pancawara ditambahkan urip dengan saptawara. Jadi hasil urip 5 ditambahkan 4 adalah 9. Maka 9 merupakan bilangan ganjil. Maka untuk dwiwaranya, keterangannya tadi adalah apabila dia bilangan ganjil, maka dwiwaranya adalah popot. Nah, kalau misalkan nilai urip di situ misalkan nilainya 5 tambah 9, misalkan di situ dapat nilai, atau jangan 5 ditambahkan 4 misalkan. 5 ditambahkan 5 misalkan. Jadi hasilnya di situ 10. Berarti 10 di situ merupakan hasil bilangan genap. Nah, kalau kita mau melihat dari bilangan tersebut. Nah, jadi dwiwara dari tersebut misalkan hasil 10 di situ dikatakan dwiwara dari angka 10 bilangan genap tersebut adalah popot. Jadi perlu diingat keterangan yang lebih penting adalah hasil akhirnya adalah apabila ganjil untuk dwiwara dia popot, untuk genap dia menge. Jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, terkait dengan yang ketiga yaitu menentukan triwara, kita akan bisa lihat rumus yang selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat di slide materi bahwa menentukan triwara seperti yang dikatakan tadi adalah sampai dengan sangawara. Nah, ini rumus yang ketiga, yaitu yang dapat dihitung adalah triwara sampai dengan sangawara. Rumusnya adalah triwara atau sampai dengan sangawara, rumusnya adalah sama dengan nomor buku dikalikan 7 ditambahkan nomor urut saptawara dibagi wawaran yang dicari. Nah, misalkan triwara yang dicari sama dengan
Nomor wuku. Nomor wuku di sini adalah wuku Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolunggum sampai dengan Batu Gunung itu memiliki urutan atau nomornya masing-masing. Bedakan nomor dengan urip wuku. Nah, jadi kalian bisa lihat di tabel di tabel buku di situ memiliki nomor ya dengan memiliki urip yang berbeda. Kalau urip itu nomornya nilainya pasti beracak, tetapi yang namanya urutan pasti akan berurut dari 0 sampai dengan 10 misalkan 1 2 3 dan seterusnya. Nah, nomor buku di sini misalkan buku Sinte. Buku Sinte di situ adalah nomor buku pertama. Kemudian landep di situ adalah nomor buku yang kedua. Begitu seterusnya sampai dengan Batu Gunung berarti nomor buku 30. Nah, dikalikan 7, di mana didapat 7 ini? 7 di sini adalah lamanya satu buku itu, yaitu 7 hari. Nah, sehingga dikalikan 7, kemudian ditambahkan dengan nomor urut Sabtewaru. Ingat, bedakan nomor urut bukan nomor urip. Jadi kalau nomor urut berarti urut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kalau nomor urip itu akan berbeda. Apakah 5, 6, 7, 8, 9 teracak. Nah, jadi seperti itu. Yang mana itu Sabtewara? Sabtewara adalah hari, yaitu Radita, Somo, Anggara, Buddha, Warspati, Sukra, Sadisara. Itulah dikatakan dengan Sabtewara. Nah, kemudian dibagi wewaran yang dicari. Di mana wewaran yang dicari ini adalah pertama, apabila kita ingin mencari Triwara, berarti Tri artinya 3. Ya kan? Tri artinya 3, berarti wewaran yang kita cari di sini adalah Triwara, berarti dibagikan dengan 3. Nah, jadi kita lihat keterangannya dulu. Apabila hasil dari pembagian dari rumus tersebut tadi tidak bersisa, maka wewarannya adalah ambil urutan dari wewaran yang dicari. Misalkan hasil dari penjumlahannya itu adalah tidak bersisa, maka dia diambil dari urutan wewaran yang dicari. Kemudian, dan yang kedua, apabila hasil dari pembagiannya bersisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka wewarannya sesuaikan dengan sisanya, yaitu apakah sisa 1, 2, 3 dan seterusnya dari wewaran yang dicari. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa menentukan Triwara sampai dengan Sangewara dapat digunakan dengan rumus sama dengan nomor buku dikali 7 ditambah nomor urut Sabtewara dibagi wewaran yang dicari. Keterangannya adalah apabila hasil dari pembagiannya tidak bersisa, maka wewarannya adalah ambil urutan dari wewaran yang dicari. Kemudian yang kedua adalah apabila hasil dari pembagiannya bersisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka wewarannya sesuaikan dengan sisanya, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya dari wewaran yang akan dicari. Nah, untuk lebih mempermudahnya kita akan bisa lihat contoh soal yaitu Triwara. Nah, di slide ini dapat kalian lihat bahwa contoh Triwara sampai dengan Sangewara ini sekali saja dapat dihitung, karena untuk mencari Triwara sampai Sangewara hanya menggunakan satu rumus yang tadi. Oke, kita lihat soalnya, yaitu tentukan Triwara sampai dengan Sangewara dari Budepon Sungsang. Nah, yang pertama harus kita prediksi terlebih dahulu. Dari soal tersebut ada 3 unsur di situ dari kata Bude, Pon dan Sungsang. Nah, Buddha di situ adalah Sabtewara. Kemudian Pon di situ adalah Pancewara. Kemudian Sungsang di situ adalah Wuku Sungsang. Nah, sehingga kita sudah dapat memprediksi. Nah, yang pertama kita ketahui sudah, yaitu Buddha, yaitu Pancewara, Sabtewara. Nah, Buddha di sini nomor urutnya adalah 3. Kenapa 3? Kalau kita mulai dari angka 0, yaitu misalkan di sini Radite, Soma, Anggara, Buddha. Kalau kita hitung dengan dimulai urutan dari 1, berarti Buddha itu adalah urutan keempat. Tetapi kalau dari 0, ini perlu diingat,
Untuk apa lagi namanya, Saptawara, reditenya itu kita hitung mulai urutan dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Berarti redite, Somo, Anggara, Buddha. Berarti Buddha itu adalah urutan ketiga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pon. Pon di sini adalah pancawara dengan jumlah urutnya 7. Walaupun di dalam rumus itu tidak diminta bahwasannya urut daripada pancawara, tetapi untuk mempermudahkan kita membedakan mana saptawara dengan pancawara, cukup kita tulis terlebih dahulu. Kemudian sungsang. Sungsang di sini adalah wuku sungsang, yang mana urutannya adalah urutan wuku sungsang itu adalah 10 atau urutan ke-10, yaitu sintel, landa, kukir, kelantir, tolu, gumbrag, wariga, warigara, jualan, sungsang. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui ketiga prediksi dari soal tadi, maka apa yang akan kita cari? Yang kita cari adalah triwara sampai dengan sangwara. Jadi rumusnya cukup kita tuliskan seperti yang tadi, yaitu triwara sampai dengan sangwara sama dengan nomor buku dikalikan 7 ditambah nomor urut saptawara dibagi wawaran yang dicari. Jadi kita tinggal masukkan triwara yang kita cari pertama adalah nomor wuku sungsang dikalikan 7 ditambah nomor urut Buddha dibagi 3. Nah, pertanyaannya adalah wuku sungsang itu adalah 10. Kemudian dikalikan 7, 7 itu adalah nilai pokok yang mana tadi lamanya 1 wuku. Kemudian ditambahkan 3 di situ adalah nilai nomor urut dari Buddha, yang mana tadi nomor urut saptawara itu dimulai dari 0. Kemudian dibagikan 3 itu adalah nilai 3 yang dibagikan itu adalah nilai wawaran yang dicari. Kenapa 3? Karena triwara artinya 3. Jadi dibagikan 3. Nah, dimana 10 dikali 7 ditambahkan 3, 10 kali 7 itu didapatkan hasil 70, ditambahkan 3 menjadi 73. 73 dibagikan 3. Nah, 73 dibagi 3 mendapatkan hasil 24. Yang mana 24 ini pasti memiliki sisa, yaitu sisa 1. Nah, sisa 1 di sini menunjukkan bahwa wawaran yang akan dicari dari triwara, yakni urutan 1 dari triwara adalah pasah. Kenapa pasah? Karena seperti keterangan tadi bahwa apabila hasil dari pembagiannya tidak bersisa, maka wawarannya adalah ambil urutan dari wawaran yang dicari, berarti yang paling terakhir. Kan? Tetapi kalau hasil pembagiannya bersisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka wawarannya sesuaikan dengan wawaran yang dicari. Nah, tadi terkait dengan triwara yaitu 24 sisa 1, maka 1 ini dari triwara yaitu pasah beteng kajang. Berarti sisa 1 ini menunjukkan urutan pertama daripada triwara yaitu pasah. Maka triwara dari nilai hasil 24 sisa 1 di sini adalah pasah. Jadi bisa cukup mudah untuk dipahami. Jadi ingat, yang menjadi pemahaman di sini adalah kalian harus mengetahui apa penentuan akhirnya. Kalaupun dia bersisa, kalau dia tidak bersisa maka diambil urutan wawaran terakhir dari wawaran yang dicari. Kemudian kalau dia bersisa 1, 2, 3 dan seterusnya dari wawaran yang dicari, maka ambil sesuai dengan wawaran tersebut. Nah, jadi ini yang dapat Ibu jelaskan, sekiranya cukup mudah untuk dipahami. Yang perlu diingat adalah rumus dan ketentuannya. Nah, begitu juga dengan seterusnya untuk menentukan yang namanya triwara, kemudian pancawara, sadwara. Nah, yang menjadi perbedaan ketika dalam satu soal yang sama, yang menjadi perbedaan adalah nilai wawaran yang dicari, yaitu wawaran yang dicari. Nah, pembaginya, artinya pembaginya yang berbeda. Tetapi kalau dari soal yang sama, misalkan wuku sungsang untuk mencari triwaranya, berarti 10 dikalikan 7 ditambahkan 3 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena yang akan dicari adalah catur wara.
Seperti itu. Nah, sama hasilnya nanti berapapun hasil pembagian daripada dibagikan 4 tersebut, apakah dia bersisa atau tidak, sesuaikan hasilnya, sesuaikan dengan urutan wawaran yang akan dicari. Kemudian untuk mencari pancewara, hampir sama juga kalau kita merujuk pada soal yang sama, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pembaginya, yaitu dibagikan 5. Kenapa dibagikan 5? Karena yang akan dicari adalah pancewara. Nah, begitu seterusnya dengan sadwara akan dibagikan 6 karena yang akan dicari adalah sadwara. Begitu juga dengan saptawara dibagikan 7 dan astawara juga akan dibagikan 8. Begitu seterusnya sampai dengan sangwara. Jadi cukup mudah untuk dipahami, tinggal kalian mencocokkan. Yang paling penting adalah kalian harus mengetahui rumus yang sudah tertera menjadi rumus pokok. Begitu juga dengan keterangannya. Oke, lanjut kita melangkah ke yang menentukan dasawara. Nah, di dalam dasawara di sini sejatinya penggabungan dari rumus ekawara dengan triwara sampai sangawara. Hanya saja ada perbedaan. Jadi kita bisa lihat di slide materi bahwasanya rumus untuk menentukan dasawara yaitu itu salah ketik ya. Jadi kita bisa lihat dasawara sama dengan urip saptawara ditambah urip pancawara ditambahkan 1 dibagi 10. Nah, jadi yang dijumlahkan di sini adalah nilai urip. Ya, nilai urip saptawara dengan pancawara bersama dengan yang tadi, hanya saja ditambahkan 1. 1 itu dari mana? 1 itu adalah nilai pokok untuk mendapatkan nilai hasil akhir nantinya. Nah, 1 itu adalah rumus pokok, sudah ditambahkan 1, kemudian dibagi 10. Dan dibagikan 10 di sini adalah wawaran yang akan dicari, yaitu dasawara, maka dibagi 10. Dan keterangannya adalah kalian bisa lihat apabila hasil dari pembagiannya tidak bersisa, maka wawarannya adalah ambil urutan terakhir dari wawaran yang dicari. Kemudian apabila dari hasil pembaginya dia bersisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka sesuaikan dengan sisa 1 dan seterusnya dari wawaran yang dicari. Nah, untuk lebih mempermudah kita bisa lihat rumus untuk menentukan contoh daripada dasawara. Nah, kalian bisa lihat slide-nya, yaitu menentukan dasawara dari Soma Umanis. Dari soal yang sama tadi, dari ekawara. Nah, kita bisa lihat yaitu Soma adalah saptawara dengan jumlah urip 4. Kemudian Umanis yaitu pancawara dengan jumlah uripnya 5. Nah, ditanyakan adalah dasawara. Tinggal kita catat atau kita tulis rumus daripada dasawara adalah menjumlahkan urip saptawara ditambah dengan urip pancawara ditambah 1 dibagikan 10. Nah, jadi penjelasannya adalah 4 di sini adalah urip daripada saptawara ditambahkan 5. 5 di sini adalah urip dari pancawara, kemudian ditambahkan 1 itu adalah rumus pokok dari dasawara, kemudian dibagikan 10. 10 tersebut adalah wawaran yang akan dicari. Jadi kita bisa lihat 4 ditambah 5 poinnya 9, ditambahkan 1 poinnya 10. Jadi hasilnya adalah 10 dibagikan 10, hasil dari pembagian 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi 1, ingat keterangan dari dasawara tadi atau dari triwara sampai sangawara itu yang bersama. Apabila hasil pembagiannya itu tidak bersisa, maka ambil urutan terakhir dari wawaran yang dicari. Dan apabila 10 misalkan dibagi 12, di situ adalah 1 sisa 2 misalkan seperti itu. Berarti sisa 2 itu menentukan hasil akhirnya untuk menentukan wawarannya. Nah, karena ini 10 dibagi 10 adalah habis, tidak bersisa, maka diambil urutan terakhir dari wawaran yang akan dicari, yaitu dasawara urutan terakhirnya adalah raksasa. Bisa dipahami? Jadi sampai di sini yang jelas yang harus kalian pahami adalah rumus dan penentuan keterangan nilai akhir hasil penjumlahan ataupun hasil pembagian dari setiap wawaran tersebut. Nah, itulah tadi mengenai pembelajaran penentuan wawaran. Jadi perlu diingat
Dalam menentukan wewaran di sini ada 3 cara, tapi yang kita bahas pertama adalah menggunakan rumus. Jadi menggunakan rumus yaitu mulai dari ekewara sampai dengan dasewara. Jadi setiap wewaran yaitu ekewara yang dijumlahkan adalah nilai uripnya ditambahkan dengan nilai urip pancawara dengan saptawara. Kemudian kalau triwara sampai dengan sangawara itu sama, menjumlahkan mengalikan buku dengan nomor urut kemudian dibagi dengan wewaran yang akan dicari. Nah, perlu diingat ketentuan setiap masing-masing wewaran tersebut. Nah, jadi untuk lebih mempermudah kalian memahami dan jika materi pembelajaran ini cukup sulit dipahami, kalian bisa ulang kembali mendengar video ini secara berulang-ulang sehingga untuk lebih mudah dipahami. Jadi kalian langsung praktekkan apa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi untuk menjadi bahan pertimbangan evaluasi pertemuan hari ini, itu kalian bisa catat di buku tugas, sesuaikan dengan instruksi apakah kalian dikumpul nantinya. Nah, jadi tuliskan, yang pertama tuliskan 5 hal pokok dalam menentukan wariga. Nah, tadi sudah dijelaskan jika kalian mendengarkan ada 5 hal pokok dalam menentukan wariga. Apa saja itu? Yang pertama adalah itu, yang kedua adalah itu, yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tentukanlah wewaran dari ekewara sampai dasewara dari sanis cara kliwon wuku wariga hanya menggunakan rumus. Nah, bagaimana caranya menjawab? Perlu diingat adalah harus diketahui dari atau mampu mengidentifikasi soal tersebut, yang mana pancawarinya, yang mana saptawarinya, dan yang mana bukunya. Oke, jadi kita bisa pahami baik-baik dari soal ini. Nah, sekiranya soal ini menjadi evaluasi pembelajaran hari ini, mungkin selebihnya mungkin ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun via WA ataupun di lain sebagainya. Nah, jadi nanti silakan kalian tanyakan mana yang belum kalian pahami, nanti akan Ibu jelaskan di sana. Kemudian sebagai evaluasinya silakan dikerja tugasnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk penutup pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan pramasati Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ke Sumana.